Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody. Okay, for today I will discuss about some article from Putu Rahayu Ujianti, and then the title is Challenge Faced by Teachers in Remote Area During Pandemic COVID-19. Nah, jadi ini bisa untuk sebagai referensi kamu ketika melakukan penelitian. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang metode apa dan segala macam akan saya share. Okay, if you want to make this is the what is that the proceeding from proceedings of the Fifth International Conference on Early Childhood Education. So this one is about the tantangan yang dihadapi oleh guru di remote area during pandemic COVID-19. Abstrak, setiap kali Anda membuat artikel atau artikel jurnal atau artikel proceeding, pasti akan ada abstrak itu nantinya akan dibuat kalian dengan keywordsnya itu pada akhir penelitian. Ya ingat ya, kalau abstrak itu pada akhir penelitian, bukan pada awal dalam sebuah penelitian. Karena abstrak ini adalah nanti awalnya apa, metodenya apa, dan hasilnya seperti apa. Keywordnya ini COVID-19, online learning, from the teachers, online learning, the remote area. Nanti itu adalah keyword yang akan kalau kalian ketik di Google ataupun di Google Scholar nanti ini akan keluar judul seperti ini. Oke, kita mulai dulu introduction-nya. The COVID pandemic dan bla 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 has changed a lot of things, especially in the education sector. Ini ada nomor 1, 2, 3, 6. Sampai nomor 8. Di Mendeley itu dia pakai namanya ada kalau misalnya saya mau edit setting, setting, di situ kalau di awal itu nanti ada yang namanya mau pakai apa Mendeley, pakai IEE, mau pakai apalagi apa dan segala macam. Ini dia memakai biasa di introduction itu adalah perkenalan, adalah PDKT dengan apa sih, mengapa, kejadiannya seperti apa dan segala macam. Ada boleh di sini untuk dengan sedikit dengan teori-teori yang kalian dapatkan. Itu yang namanya the COVID-19, bla bla bla. Today direct face-to-face activity in school are limited ya. Tentu sangat-sangat limited. Bahkan tapi ada beberapa sekolah sih sudah 100% anak-anak dan ada 50% dan segala macam. Closing schools are physically and replacing them home. Sekarang juga kalian masih study home dan segala macam. Ini adalah introduction-nya. Masa banyak-banyak. Terus method. The research use descriptive qualitative design. Nah, ini kalian bisa pakai untuk suatu metode yaitu pakai descriptive qualitative design. Purpose of this research describe the challenge faced by teachers in the area. Berarti itu adalah yang tadi terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu adalah di pulau-pulau kecil biasanya yang ada di sana ya. Misalnya jangan hanya di pulau-pulau kecil di Jawa, tapi masih ada sekolah-sekolah yang tertinggal dan mungkin di wilayah-wilayah suatu perkampungan segala macam, ataupun akses masuk ke wilayah sana masih sangat kurang atau jelek, jembatan atau jalan dan segala macam. Nah, terus ini the areas implementing the learning activity during the COVID-19 pandemic. The learning units of types of learning, including offline learning and blended learning. Kalau online ya online, ya akan bisa kita seperti ini, bisa asinkronus, sinkronus dan segala macam. Kalau offline learning ya offline masuk ke dalam kelas. Tapi kalau blended learning nanti kalian blended learning bisa masuk ke kampus, bisa di apa online seperti itu, bisa lewat LMS, bisa lewat video dan segala macam. The research was firstly conducted by distributing questionnaire to Google Form to the respondent. Yang pertama dipanggil ada 10 responden, tetapi tidak mengembalikan form. Nah,
sekarang enak. Jadi kalian tinggal membuat Google Form, sebar, itu sudah bisa jawabannya seperti itu. Jadi kalau kalian meneliti bisa pakai descriptive quality design. Gak hanya case study, gak hanya dan segala macam, tapi kita bisa memakai descriptive quality design. Seperti apa pertanyaannya? Aspeknya adalah yang pertama, types of learning practice during the pandemic, obstacle and challenge faced by teacher, and support the assistance received by teacher. Result and discussion. Yang pertama adalah untuk di area 3T sana, yang 3T yang tertinggal terluar, ya, apa tadi teh? Tinggal, terluar, terdepan, sangat depan, itu adalah online learning is very difficult to sangat susah sekali. Saya juga merasakan waktu ketika saya ikut KM 1, 2, dan 3 itu sekolah-sekolah terpencil, ya sekolah terpencil yang nggak mungkin dilakukan secara online. Itu pas pertama kali dilakukan itu adalah itu yang ke rumah masing-masing, ke rumah si siswanya, si muridnya. Karena apa? Tidak semua yang mempunyai HP, tidak semua mempunyai HP, tidak semua mempunyai gadget atau laptop, gitu. Kuota apalagi. Reality this is difficult to implement in the area. Ya, oke, itu yang sangat dirasakan sebenarnya. Dan tapi tidak bisa. Nah, ini ada from 13 said the face no option but intended particularly to home visit, ya. Jadi saya katakan ada home visit, ya. 3 teacher implement offline learning at school. Jadi dipanggil gitu kan. Ya tanda kutip kalau dalam bahasa Sunda mah ya kucing-kucingan gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan. Enggak, online learning kan tidak bisa dilakukan secara maksimal juga sebenarnya. Jangankan yang di wilayah 3T, tapi di wilayah kayak kita gitu ya, kayak rumah saya aja ketika online learning itu anak saya belajar di SD itu tidak mungkin konsen. Kenapa? Ada tukang dagang, ada yang bermain dan segala macam, nggak bisa dilakukan. Terus ada juga mengcombine online and offline learning at school. Itu biasa lah. Mulyasa that the role of teacher is not only configuration but also a role to the facilitator. Focus on facilitating the process the students can learn in class of fun, happiness, for yang bisa dilakukan. Not anxious and able expert. Oke. Terus ada lagi limited communication and access. Jangankan di wilayah 3T, di wilayah kita aja kadang-kadang kalian sinyalnya nggak ada, ataupun kalian di off cam Zoom-nya atau Google Meet-nya gitu kan, itu karena ya limited communication and internet access itu bisa juga sinyal, bisa kita nggak punya kuota dan segala macam, ataupun bisa mati lampu gitu ya. Yeah, the main things that becomes the biggest shock in the 3T area online learning is the limited commercial network device, ya. But telepon internet signal itu perlu pastiin telepon internet signal. Okay, next number 3, ya, limited road access. Ya ini yang tadi saya jelaskan. Limited road access because the school are mostly closed while telephone internet network are limited. Teacher are doing home visit to student house, ya. Some visit once a week, some up to 3 times a week depending on the number of students. Jadi misalnya si guru itu katakanlah di satu sekolah ada 20 orang, 20 murid. Jadi hari Senin ke murid absen nomor pertama sampai urut ke-5. Besoknya urut ke berapa? Ke 6, 10 sampai seterusnya begitu. Tapi dikumpulkan dalam satu rumah. Itu challenging. The challenge with this home visit is that the student hosts are far apart and difficult to reach the highly geographical and damage and yaitu ada jembatannya rusak, ada jalannya rusak, ada mendaki gunung lewati lembah, dan segala macam. Itu sudah dilakukan oleh guru. The concern of teacher in those who are forced to face learning in school, yaitu beda sekali dengan ada di pembelajaran di kelas gitu. Oke, nomor 4, student learning motivation and discipline itu nggak ada di sini sebenarnya. Kalau belajar online, student learning motivation and discipline itu nggak ada. Motivasinya ya berbeda hal dengan pagi-pagi. Misalnya pagi-pagi ini
saya mengantar anak saya ke sekolah gitu kan. Mengantar anak sekolah itu motivasinya sangat berlipat ganda. Walaupun motivasinya itu mereka apa namanya? Motivasinya mereka itu sedang saum, sedang puasa dan segala macam itu, tapi mereka dengan semangat karena motivasinya ke datang sekolah. Tapi kalau misalnya disiplinnya itu kurang, sangat disiplin. Then also means the overall driving force from within the which boost of nggak tercapai pembelajarannya sebenarnya kalau online. So, the lack of parental participation in assisting the student. Ya, itu when the student is more home dan ya orang tua yang jadi apa namanya, yang jadi yang ribetnya itu pasti orang tua menyiapkan segala macam dan segala macam. Itu menurut fakta fakta yang ada, orang tua pun semakin pertama kali pembelajaran online mungkin orang tua mendukung handphonenya dipakai, ada laptop dan segala macam. Tapi lama-kelamaan orang tua juga udah nyerah. Lama-lama mereka harus bekerja. Lama-lama mereka harus mencari nafkah buat keluarganya gitu. Nah, jadinya tingkat kesetresan dari orang tua juga menaik di situ sebenarnya. Oke, government support. Aduh, kalau government support mungkin dikasih kuota, oke lah dikasih kuota, dikasih apa ya? October 30, on the two of 20 respondents that they receive support in the form of assistant. Ada kuota, ada video pembelajaran, gitu kan, PDL, learning program. Itu sangat mungkin dirasakan mungkin sangat minim dan segala macam gitu ya, kurikulum socialization dan segala macam. Namun kalau dari pemerintahan sih sudah maksimal mungkin ya, sudah maksimal adanya menggelontorkan beasiswa dan segala macam. Karena dari peristiwa COVID ini juga bukan hanya Indonesia, seluruh dunia tuh merasakan dampaknya gitu ya. Merasakan PHK di mana-mana, kemiskinan di mana-mana dan sebagainya. Itu sudah sangat sekali. Nah, conclusionnya, online learning is the answer to implementation of global process of learning during pandemic. However, of telecommunication infrastructure, ya, balik lagi infrastruktur, geographic condition, and the minimal economic capacity of parent. Ini yang sangat berat ya, the minimal economic capacity of parent. Jadi waktu di KM2 itu ada beberapa orang tua yang istilahnya ngobrol lah sama saya gitu, curhat gitu sama saya. Artinya itu adalah mereka itu ingin, mereka itu kalau belajarnya bagaimana bisa anak-anak belajar dengan tenang, anak-anak belajar dengan enak, tapi mereka itu bisa juga bekerja. Jangan contoh yang jauh-jauh. Di depan kampus kita itu seberangnya itu ada tukang tambal ban kan kalau salah. Itu ibu-ibu yang jaganya. Tambal ban ibu-ibu yang jaganya dekat sebelah halte yang kita kalau nyebrang. Itu saya waktu ban bocor saya tanya, Ibu kok kadang-kadang siang datang, kadang-kadang sore. Aduh Pak katanya, kalau saya harus mengawal anak dulu. Kalau pagi-pagi saya bisa, kalau anak-anak sekolah gitu kan. Jadi itu berpengaruh sangat besar berpengaruh. Mereka juga kadang-kadang juga yang di pasar apa udah nggak takut dengan virus corona dan sebagainya. Mereka takut ada keluarganya nggak bisa makan untuk mencari penghasilan. Oke, itu saja yang bisa saya share. Nanti insya Allah akan saya share ke video kalian. Jadi intinya adalah pembelajaran hari ini adalah you can use the research method, use descriptive qualitative design. Ya, hanya menyebarkan offline saja, hanya menyebarkan kuesioner itu nggak pakai kertas, pakai Google Form sekali isi selesai. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.